Hai, perkenalkan saya Karin Cahyautai dulu. Saya akan menjelaskan tentang the width of Agnesi. Nah, the width of Agnesi ini dikenal juga dengan kurva Versiera yang ditemukan oleh Maria Gaetana Agnesi, yang merupakan ahli matematika, filsuf, dan ahli teologi yang berkebangsaan Italia. Ia lahir di Milan pada tanggal 16 Mei 1718. Pada usia 14 tahun, ia sudah belajar ilmu geometri dan ilmu basilistik. Ketika ia berusia 15 tahun, ayahnya pernah berkumpul dengan orang-orang terpelajar di Bologna dan menanyai Agnesi dengan pertanyaan-pertanyaan tajam, dan semua dijawab Agnesi dengan lugas. Di sini tampak bahwa ayahnya ini sangat men-encourage studinya Agnesi dan penampilan debat publiknya. Pada tahun 1748, Maria Agnesi membuat textbook. Ini bukunya. Nah, ini buku yang bersih tentang prinsip dasar tentang analitik. Dalam bukunya ini, ia menjabarkan secara sistematis dan detail mengenai kurva, diferensial, dan integral. Bukunya ini banyak digunakan oleh pelajar-pelajar di Prancis dan di Cambridge. Di dalam buku yang Agnesi buat, ia menemukan lintasan kurva yang diberi nama kurva Versiera. Nah, ini ada bukunya. Nah, itu pada tahun 1801, ketika buku Agnesi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kata Versiera ini merupakan bahasa Italia yang diterjemahkan menjadi width of Agnesi atau sihir Agnesi. Itulah mengapa kurva ini disebut sebagai sihir Agnesi. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara mengkonstruksi kurva Versiera. Sebagai berikut. Sekarang kita akan mengkonstruksi kurva Versiera tersebut. Kita mulai dengan membentuk lingkaran dengan diameter OM, ini titik O dan ini titik M. Nah, ini adalah persamaan lingkarannya, yaitu X kuadrat ditambah Y dikurang 1 dikuadratkan sama dengan 1. Selanjutnya kita misalkan sebuah titik yang berada di daerah keliling lingkaran, kita misalkan di sini. Nah, titik A. Lalu kita cari titik perpotongan antara garis OA dan garis Y sama dengan 2. Nah, berarti antara kita gambarkan dulu. Garisnya lain, OA, ini OA, dan garis Y sama dengan itu 2 ya titiknya. Y sama dengan 2. Oke. Nah, ini adalah titik perpotongannya. Kita sebut itu dengan titik N. Kita ubah namanya dengan titik N. Ini. Lalu kita cari titik perpotongan antara garis yang tegak lurus dengan OM dan melalui A dengan garis yang sejajar dengan OM dan melalui N. Nah, ini kita lihat. Ini garis yang tegak lurus dengan OM dan melalui A. Ini ya, ini OM, ini garisnya yang tegak lurus dengan OM dan melalui titik A. Lalu kita cari juga garis yang melalui N dan paralel sejajar dengan OM. Ini titik N sejajar dengan OM. Nah, ini dia. Nah, berarti kita bisa lihat titik potongnya itu ada di sini. Nah, kita misalkan titik ini adalah titik P. Oke. Nah, kita untuk melihat lintasannya, jadi lintasan P ini nanti yang menjadi kurvanya, kurva the width menjadi kurva Versiera itu. Kita akan show trace-nya. Nah, jika kita gerakkan A-nya ini, nah, kita gerakkan titik A sesuai lingkaran kita tadi. Nah, ini membentuk lintasan. Nah, ini adalah kurvanya, kurva Versiera atau the width of Agnesi. Ini kita bisa lihat atau kita bisa langsung mulai aja animasinya. Nah, seperti ini. Ini adalah cara mengkonstruksi kurva Versiera atau the width of Agnesi. Persamaan Kartesius dari kurva yang ditemukan Maria Agnesi tersebut adalah kita bisa di input persamaannya, yaitu Y sama dengan A pangkat 3 per
X pangkat 2 ditambah A pangkat 2. Nah ini, kita bisa lihat ini kurvanya sama seperti yang kita konstruksi tadi. Nah ini bisa kita lihat A-nya, setiap kita ganti A-nya, dia akan mengikuti. Jadi ini adalah persamaan kartesius dari kurva agnesi. Selanjutnya kita akan mencari persamaan parametriknya sebagai berikut. Ini sudah saya gambarkan kurva agnesi, yang mana persamaan kartesiusnya itu adalah Y sama dengan A pangkat 3 per X kuadrat plus A kuadrat. Nah, untuk mencari persamaan parametriknya, kita misalkan di sini adalah titik P, yaitu X, Y. Lalu kita ikutin cara mengkonstruksinya tadi untuk menentukan letak θ-nya di mana. Nah, kita bisa lihat tadi berdasarkan gambarnya ini adalah garis Y sama dengan A. Lalu nah, tadi seperti ini ya. Nah, ini adalah gambar yang konstruksi tadi, dan θ-nya itu terletak di sini. Kita bisa lihat bahwa ini adalah panjang A, lalu ini adalah X, sehingga ini adalah panjangnya X, sehingga tangent θ itu sama dengan X per A, sehingga X sama dengan A tan θ. Untuk mencari Y-nya, kita substitusikan ke persamaan kartesiusnya, yaitu Y sama dengan A pangkat 3 per, masukkan nilai X-nya, A tan θ dikuadratkan ditambah A kuadrat, sehingga Y sama dengan A pangkat 3 per A kuadrat tan kuadrat θ tambah A kuadrat. Keluarkan A kuadratnya, sehingga A pangkat 3 per A kuadrat kali tan kuadrat θ tambah 1. Di sini bisa kita matikan A-nya, sehingga Y sama dengan A per tan kuadrat θ tambah 1 itu sama dengan secant kuadrat θ, sehingga Y sama dengan A cos kuadrat θ. Ini adalah persamaan parametriknya, X sama dengan A tan θ dan Y sama dengan A cos kuadrat θ. Nah, tadi kita sudah lihat cara mencari persamaan parametriknya. Sekarang saya akan menunjukkan lagi apakah persamaan parametrik yang kita dapatkan itu sudah tepat. Saya akan menginputnya lagi di dalam GeoGebra ini. Kita hide dulu. Tadi kita dapat persamaan parametriknya adalah X-nya itu sama dengan A tangen θ A tangen θ, lalu Y-nya itu adalah A cos kuadrat θ parameternya adalah θ, lalu batasnya adalah min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, kita bisa lihat persamaan parametrik dan persamaan kartesiusnya itu menggambarkan kurva yang sama. Nah, yang biru ini adalah persamaan parametriknya, sedangkan yang hijau adalah persamaan kartesiusnya. Nah, kita bisa lihat ini sama ya. Nah, begitu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kurva Verschera dimanfaatkan dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama itu dalam arsitektur jembatan yang dikenal dengan jembatan lengkung atau jembatan arch. Jadi jembatan arch ini merupakan jembatan yang memiliki penyangga di setiap ujung lengkungannya. Konstruksi jembatan lengkung yang menggunakan prinsip sihir agnesi ini menjadi jembatan dengan konstruksi yang paling kuat. Negara Jepang, Cina, dan Korea yang merupakan negara yang rawan bencana, khususnya gempa bumi, memanfaatkan kurva ini sebagai konstruksi jembatan. Terhitung sekitar 90% jembatan pada negara-negara tersebut merupakan jembatan lengkung. Nah, di Indonesia, konstruksi jembatan ini sudah
sudah mulai digunakan. Contohnya yang terbaru itu adalah jembatan Muara Sabak di Kabupaten Tanjab Timur yang menghubungkan antara Kecamatan Muara Sabak Barat dan Kecamatan Muara Sabak Timur. Selanjutnya, kurva agnesi dalam dimensi yang lebih tinggi yaitu pada dimensi 3 atau ruang ditunjukkan oleh telur. Nah, struktur dan bentuk telur ini adalah suatu konstruksi yang kuat. Nah, ini kita bisa lihat bahwa lengkungannya ini tuh tampak seperti kurva Verschera. Nah, ini jika kita tekan seperti ini, dia itu tidak akan pecah, bahkan sampai diinjak dia tidak akan pecah, tetap utuh gitu. Dan ini membuktikan kekuatan dari kurva agnesi pada struktur telur tersebut. Tidak hanya pada telur, Jepang juga sudah memanfaatkan kekuatan kurva agnesi pada dimensi 3 juga sebagai bentuk helm tentara Jepang. Nah, struktur dari kurva ini yang menjadikan helm ini tidak akan bisa tembus oleh peluru dengan kecepatan berapapun. Peluru akan selalu dipantulkan. Nah, itu adalah prinsip-prinsip dari kurva agnesi yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita sudah mempelajari tentang the width of agnesi. Kita ketahui bahwa kurva ini sangat sederhana, namun kurva agnesi ini memiliki manfaat yang begitu besar dalam kehidupan kita. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam.